A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wal hikna bis solihin. Segala puji hanya milikmu ya Allah, Tuhan kami, Tuhan semesta alam. Engkaulah yang memulai segala sesuatu yang terdahulu Bismillahirrahmanirrahim. dan yang Assalamualaikum mengawalkan. warahmatullahi wabarakatuh. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan, bisikan, dan kedatangan iblis, syaitan, dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami mendekatkan diri kami kepadamu. Wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan, ya Allah ya Rob, karuniakanlah kepada kami sabaran dan ketabahan, agar kami sabar dan tabah dalam menghadapi segala musibah, sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah-Mu, sabar dan tabah menjauhi larangan-Mu, sebagaimana kesabaran dan ketabahan yang Kau berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Beri pula kepada kami keberkahan yang berlimpah, dan semoga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang dapat mengambil hikmah dari apapun musibah yang menimpa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini kita akan berbicara tentang musibah dan bagaimana kita mengambil hikmah dari apapun musibah yang menimpa. Nah, berkaitan dengan musibah, di dalam Al-Quran itu ada beberapa istilah yang mirip atau dalam bahasa lainnya sinonim ya. Kadang-kadang maknanya serupa. Quran itu menerangkan bahwa ada yang namanya musibah, ada namanya balai, ada yang namanya fitnah, ada yang namanya laknat, ada lagi madorot, ada lagi hina. Ya, ini artinya mirip-mirip gitu. Ini musibah, apa balai, atau fitnah, atau azab, atau laknat, atau ini madorot, atau ini adalah kehinaan gitu. Nah, yang sering kita dengar istilahnya musibah gitu. Nah, musibah itu biasanya identik dengan bencana kan gitu. Nah, apakah balai bukan bencana gitu? Apakah fitnah bukan bencana? Apakah laknat juga bukan jadi bencana gitu ya? Nah, dalam bahasa umumnya bencana itu dibagi menjadi dua jenis. Ada bencana alam, ada lagi bencana kemanusiaan gitu. Nah, perlu kita urai di sini apa perbedaannya musibah, balai, fitnah, kemudian azab, laknat, madorot, dan hina. Ya, pertama kita akan kupas apa itu musibah. Musibah secara bahasa itu diambil dari kata asoba atau sowaba. Sowaba ya.
Artinya sesuatu yang menimpa, turun, mengalir, menghujani, memiringkan agar isinya mengalir, merendahkan, mengoreksi, membenarkan. Makanya ada wallahu alam bisawab. Sawab itu benar artinya. Asoba juga berarti memperoleh, mencapai, mendapatkan, bencana. Ini salah satu arti musibah adalah bencana. Terserang, tertimpa, itu beberapa arti musibah secara bahasa ya. Jadi kalau ada orang berkata, saya dapat musibah, berarti ada sesuatu yang menimpa, ada sesuatu yang mengalir, ada sesuatu yang Turun. turun gitu. Atau dia mendapat sebuah bencana. Jadi banyak tuh artinya. Nah, dalam Al-Quran, musibah disebutkan sekitar 76 kali. Jadi kata dasar musibah diulang 76 kali. 13 kali kata benda dan 63 kali kata kerja. Berarti musibah banyak dilakukan oleh perbuatan. Kenapa? Karena 63 kali itu kata kerja gitu. Sementara 13 kali hanya kata benda. Musibah juga bisa diartikan sebuah ketetapan yang sudah ditulis gitu. Atau istilahnya musibah adalah sebuah ketetapan yang sudah tertulis sebelum alam semesta diciptakan sebagai hukum sebab akibat. Ya, jadi musibah berkaitan dengan hukum sebab Oke. akibat. Kenapa menimpa? Kenapa turun? Kenapa mengalir? Kenapa ada bencana? Ya, kenapa dia terserang dan seterusnya? Berarti ada sesuatu yang menyebabkan itu terjadi. Jadi Ya, kita lihat surat 27 ayatnya 22. 57, Kang. 5722. Surat 57 ayat 22. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, di sini musibahnya diartikan bencana. Ma asoba mim musibah. Ya, ada kata musibahnya ya. Ma hmm, asoba min musibatin. Tiada suatu musibah pun. Nah, musibahnya diartikan bencana. Tiada sesuatu pun yang menimpa. Bisa nggak? Ya, Tapi ini diartikan musibah yang menimpa. Ya, tidak ada bencana pun yang menimpa. Bencana arti musibah, menimpa juga arti musibah. Ma'asoba min musibah. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa berupa bencana, gitu ya, sama aja sih. Tiada suatu bencana pun yang menimpa. Nah, ini asoba, asoba, musibah, sama kan? Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri. Musibah yang menimpa di bumi juga bisa berakibat musibah kepada dirimu gitu ya. Atau musibah pada dirimu juga bisa menimpa di bumi.
Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa baik di bumi maupun pada dirimu sendiri melainkan telah Betul. tertulis dalam kitab. Kitab artinya ketetapan sebagai hukum sebab akibat. Betul. Sebelum kami menciptakannya, ya seperti kalkulator dengan programnya. Ya, kita lihat lagi di surat 4 ayatnya 62. Surah 4 ayat 62. Surat 4 An-Nisa ayat 62. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Fakaifa idza asobathum musibah. Kalimatnya mirip dengan yang tadi asoba mim musibah. Fakaifa idza asobathum musibah. Bagaimana halnya apabila mereka ditimpa. Ditimpa itu berarti musibah karena arti musibah menimpa kan. Apabila mereka ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Berarti apapun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu, itu kan sudah tertulis. Halo? Iya, iya, Kang. Di ayat sebelumnya, ya, tidak Lama. ada musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu, semuanya sudah Tertulis. tertulis. Yang tertulis sebabnya apa akibatnya? Sebab yang kedua. Yang sudah tertulis sebabnya apa akibatnya? Akibatnya, Sebab. Hukum sebab akibatnya. Iya. Halo? Ya, Iya, yang sudah tertulis hukum sebab Akibat. akibatnya. Nah, ayat ini lebih memperjelas Akibat bagaimana perbuatan. halnya apabila mereka ditimpa suatu musibah. Apapun musibah yang menimpa karena apa? Disebabkan apa? Disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Nah, gitu. Disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Berarti musibah yang menimpa seseorang itu adalah hukum sebab akibat. akibat. Berarti musibah apakah selalu negatif konotasinya? Tidak. Tidak. Berarti ada yang menimpa seseorang berupa kebaikan. Ada yang menimpa seseorang berupa keburukan. Kenapa seseorang ditimpa musibah yang buruk? Karena perbuatannya sendiri. Karena perbuatannya yang buruk. Mereka yang Kenapa buruk. seseorang ditimpa musibah yang baik? Karena perbuatan Nah, berarti perbuatannya baik. Baik. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Nah, Benar. ini orang gimana ya lepas tangan? Ketika Buat sudah datang musibah atau bencana yang buruk, mereka inginnya apa? Kebaikan. Enggak, mereka inginnya berdamai. berdamai. Berdamai gimana? Ini korban udah lebih dari 800 yang meninggal, yang hilang entah berapa, yang terdampak jutaan. Kehancuran udah di mana-mana. Mau kabur? Halo? ya Nah, karena musibah itu berkaitan dengan hukum sebab akibat, dan musibah juga tidak terlepas dari perbuatan manusia itu sendiri,
Berarti musibah bisa dikendalikan tidak? Bisa. Bisa. Nah, itu karena berkaitan dengan hukum sebab akibat. 38 ayatnya 36. 38 ayat 36. Surat 38 ayat 36. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Fasakhorna lahu arriha tajri bi amrihi ruhoan haisu asoba. Asoba kan musibah. Iya. Ya. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendaki. Oke. Haisu asoba. Asoba diartikan Dikehendaki. kehendak. Kehendak. Ya. Iya, asoba diartikan Hendaknya. kehendak. Ya Iya kan. terserah gitu. Maksudnya Masuk apapun asoba. yang menimpamu ya kamu yang menghendakinya Oke, gitu. betul kan. Ya. Coba lihat ayat dirinya apa. Fasakhorna lahur riha. Kami tundukkan kepadanya angin rih. Rih, ruh, semangat. Ruh berkaitan dengan alam semesta. Ilmu manusia tentang alam semesta hanya sedikit. Nah, jadi alam semesta ini mau dibawa kemana, mau jadi apa? Nah, itu ya tergantung menurut kemana saja yang dikehendaki. Kalau hutan udah digundulin, berarti dia menghendaki apa? Hancur. Menghendaki tanah longsor. Gitu. Kalau jalan ngebut ya berarti menghendaki benjut. Nah, gitu. Jangan lo. Oke. Iya, Nah, betul. kemudian musibah itu tidak akan terjadi kecuali izin Allah. Ya. Suratnya 64 ayat 11. Allah. 6, Baik. Udah aman, Pak Ip? ya, bentar. Aku terpental. Nah, kalau misalnya jaringannya bermasalah, nggak usah pakai kamera, Pak. Mungkin Iya, bisa gitu. Ini jaringannya nih biasa. biasa ya. Sampai mana tadi? Oh ya, Nih, 64 4 11. Iya, 64 dan 11. Beda rekam, Pak. Udah ya? Udah aman. Ya, surat 64 ayat 11. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, begitu. Tidak ada suatu musibah pun asoba mim musibah. Ada kata musibah lagi. Iya, Tidak musibah. ada suatu musibah pun yang menimpa. Yang menimpa itu musibah. Iya. Dengan Seseorang izin kecuali dengan izin Allah. Allah. Iya. Artinya gini, kan tidak ada suatu musibah pun kecuali dengan izin Allah nih. Di ayat sebelumnya bahwa setiap musibah sudah tertulis. Tulis. Oke, biar nyambung nih, ayat-ayatnya bisa nyambung. Tertulis artinya tercatat sebagai hukum sebab akibat. Oke. Nah, di ayat berikutnya tadi bahwa
musibah yang menimpa seseorang itu akibat Perbuatan sendiri. perbuatannya kan? Iya. Oke. Nah, ayat ini menambahkan wawasan kita bahwa musibah yang menimpa itu dengan izin Allah. Allah. Tanpa izin Allah terjadi nggak musibah itu? Tidak. Tidak. Oke. Mengapa Allah memberi izin musibah itu terjadi? Kan Allah itu adalah Rob. Yang Ya. memelihara ya. Dzalikumullahu Rabbukum. Demikianlah Allah Rob kamu. Rob. Nah, itu nanti berkaitan dengan hukum sebab akibat. Karena robaba itu artinya yang mengatur. Allah yang mengatur alam semesta. Namanya Robbil Alamin. Jadi alam ini ada yang mengatur. Apa aturan Allah yang pasti berlaku di alam semesta? Namanya sunnatullah. Namanya sunnatullah. Nah, sunnatullah itu adalah hukum sebab akibat. Oke. Berarti Allah mengizinkan musibah itu menimpa karena ada hukum sebab dan akibat tadi. Artinya kenyataan yang menimpa, nah itu perbuatan yang apa namanya akibat perbuatan yang dilakukan manusia itu. Ya. Kan Allah artinya kenyataan, ya. Bukan ilusi gitu. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Allah mengizinkan musibah itu terjadi karena ada sebabnya. Itu karena ada sebabnya. Karena Allah itu adalah Rob. Nah, ketika musibah itu menimpa seseorang, kita kan harus bisa mengambil hikmah tadi. Ya, mengambil hikmah atau pelajaran. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke hati. Artinya ketika seseorang itu berkomitmen atau beriman atau menerima dengan hati yang lapang apapun yang menimpa, yahdi kolbah, maka Allah akan memberi petunjuk ke dalam hati. Berarti di dalam setiap petunjuk, di dalam setiap musibah selalu ada petunjuk. Nah, petunjuk itu akan diberi kepada orang yang beriman kepada Allah tadi. Jika dia bisa memaknai setiap kenyataan berupa musibah tadi. Ya. Nah, itu gambaran musibah secara umum. Musibah artinya sesuatu yang menimpa. Menimpa, turun, mengalir, menyerang seseorang, kan, menghujani, mengoreksi, membenarkan segala macam. Nah, kemudian musibah itu ada jenisnya, ada bentuknya. Apapun yang menimpa di bumi maupun pada diri sendiri itu bisa menjadi azab gitu. Jadi ada musibah yang jadi azab. Ini jenisnya. Jadi ada jenis atau bentuk musibah itu dalam bentuk azab. Contoh. 1181. 1181. Surat 11 ayat 81. Para utusan malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam.
Dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Nah, ini musibahnya jadi apa? Jadi ajab ini. Jadi azab, Mm, gitu ya. Jadi musibahnya menjadi azab. ajab. Jadi ada musibah yang jadi azab. Contoh lain. Surat apa? Ini ayat 11, 89-nya. 89. Surat 11 ayat 89. Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat, hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh, atau kaum Hud, atau kaum Soleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Nah, ini musibahnya jadi Ajab ini. azab ya. Ada pertentangan ya kan. Karena ada Mm-mm. pertentangan. Atau karena mendustakan Rasul. Rasul, iya. Jadi Lutnya didustakan, datanglah bencana. Atau datanglah azab. Azab. Nah, yang berikutnya, musibah juga bisa jadi fitnah. Ya, yang pertama, musibah bisa jadi azab. Ajab. Musibah juga bisa jadi fitnah. Fitnah itu bisa berarti cobaan. Cobaan ya. Mm-mm. Kita lihat Ujian ayatnya. kan. Iya, cobaan. Surat 22 ayat 11. Surat 22 ayat 11. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Hmm. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah, itu ada kata fitnatun ya. Wa minan nasi mayya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Nah, harfin diartikannya tepi. Harfin itu huruf. Huruf itu juga berarti kata-kata. Di antara manusia ada yang menyembah Allah di atas huruf. Di atas itu. Apa huruf maksudnya? Yang menyembah tulisan. Oh, Menyembah tulisannya tuh. iya. Iya, Ya, iya. tulisannya diagung-agungkan. Ya, Oh, tapi aturannya betul. diabaikan. Iya, menyembah Allah di atas huruf. Huruf. Di rumahnya penuh kaligrafi. Ya, tubuhnya ditato kaligrafi. Allah semua tuh kaligrafinya Allah, Allah, Allah. Atau mulutnya hanya menyembah Allah dalam bentuk huruf saja. Diartikannya hanya di tepinya aja gitu, belum sampai ke makna. Oke, lanjut ya. Nah, apa indikasinya? Dia hanya menyembah Allah di atas huruf gitu. Fa'in asobahu khairun. Nah, jika ia memperoleh kebajikan, nah, asobahnya diartikan memperoleh. Fa'in asobahu khairun, apabila menimpa dia kebaikan gitu ya. Apabila kebaikan menimpa dia. Jadi musibahnya khair. Itma'an nabihi, maka dia tetap dalam keadaan itu. Maksudnya tetap menyembah Allah. Wa in asobathu fitnatun. Nah, jika yang menimpanya fitnah. Nah, wa in asobathu fitnah. Apabila yang menimpanya fitnah. Nah, fitnah itu bisa berarti cobaan. Juga bisa berarti bencana. Ya, tidak selalu bencana sih fitnah itu cobaan tuh. Fitnah itu bencana atau cobaan. Karena ini ada dua kalimat yang disejajarkan, apabila yang menimpa mereka kebaikan, mereka tenang.
tenang Tetapi menyembah Allah. Tapi jika yang menimpa mereka bencana berarti kan bukan mereka khair, bukan menurut, kebaikan nih, berarti keburukan kan? ya, In kolaba ala wajhihi, in kolaba itu balik artinya. Berbaliklah dia ke belakang. Karena menyembah Allahnya di ujung doang, di mulut doang, Bu. ya, Ya, bila dia tepi, dapat kebaikan, musibahnya baik, nah dia tambah tenang. kenceng tuh, tambah kenceng nyebut Allahnya. Ya, tapi jika datang musibahnya yang fitnah tadi, yang buruk, nah dia kabur ke belakang. Allah nggak adil gitu, kabur jadinya, Bu. Bilang Allah nggak adil. Oke lah ya. Terus rugilah dia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Berarti ada musibah dalam bentuk fitnah. Ya, fitnah tuh bisa cobaan, bisa bencana. Ya, lawan bencananya tadi khair kebaikan. Pernah nggak orang berkata gini, saya dapat musibah, apa dapat lotre? Pernah nggak ada orang bilang gitu? Enggak ada. Enggak. Padahal dapat Dapat lotre rezeki musibah bukan? musibah. Kan menimpa, Musibah. Turun ya. kan turun. Misalnya gitu. Atau tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Ya, innalillahi. Kenapa, Bu? Saya dapat musibah. Apa? Rezeki nomplok. Ya, musibah juga. Hujan musibah bukan? Musibah turun, soalnya Ya, airnya turun. turun. Nah, bisa menimpa nggak hujan tuh? Bisa. Bisa. Eh, Bu Ika masih hujan-hujanan nggak? Kadang-kadang kan, Iya, kadang-kadang. Mau kemana, Bu? kadang Mau ditimpa musibah? Loh, iya mau ditimpa hujan. Kan turun. Sebetulnya turun. Aduh, asal jangan ada petir aja. iya Nah, pas jangan. bagian kena petir disebut apa? Musibah. Nah, Sudah Padahal juga ketimpa hujan juga musibah. Musibah ya. musibah kan menimpa hujan tuh turun gitu menimpa. Oke, makanya banyak bentuknya, banyak jenisnya. Musibah bisa jadi azab, Kita musibah jadi bisa jadi fitnah. fitnah, Nah, cobaan, berarti musibah bisa dalam bentuk kebaikan atau keburukan. keburukan. Bukan. Surat 3, 120. 3, 120. Surat 3 ayat 120. Jika kamu memperoleh kebaikan, Hmm. niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Nah, di sini nyampur nih, ada musibah, ada madorot, ya, sebut madorot juga tadi. Intam saskum hasanah tasuhum wa in tusibhum sayyi'ah. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih. Ini namanya SMS. SMS. Tahu Kang Dodi SMS apa? Kita melihat orang susah, Nah, senang melihat orang Lihat orang. susah. Susah melihat orang susah nih orang. senang. susah melihat orang senang. Jika kamu memperoleh kebaikan, mereka sedih. Tetapi jika kamu mendapat musibah, musibahnya yang buruk tuh. Wa in tusibkum sayyi'ah, kan gitu ya. Dan jika kamu mendapatkan sayyi'ah, sayyi'ah itu keburukan artinya. Jika kamu dapat kebaikan, mereka sedih. Jika kamu mendapat keburukan, mereka Senang. senang, gembira. Berarti ada musibah hasanah, ada musibah sayyi'ah. Ada musibah baik, ada musibah buruk. Saya Nah, sebenarnya musibah baik ataupun musibah buruk, jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan madorot. Misal gini, kita dapat kebaikan nih,
Terus mereka yang nggak suka, yang iri, dengki, hasud, ya Bu ya, jealous, nyinyir, ah gimana? Kalau kita dapat Panas. kalau kita dapat kebaikan, ya Aku nggak orang-orang suka. yang punya sifat iri dengki gimana? Nggak Panas. suka. Bersedih Sedih hati. kan? Oke. Mm-mm. Apakah kebahagiaan kita terganggu? Tidak, Kang. Oke. Satu ketika kita dapat keburukan tuh. Oh, mereka senang tuh. Apa nambah jadi tambah sedih? Enggak. Enggak juga. Enggak juga. Jika kita bersabar dan bertakwa, dapat kebaikan, kita bersyukur, apapun kata orangnya. Dapat keburukan, kita Sabar. bersabar, Syukur. apapun kata orang Oh, itu. Jadi mereka tidak akan membuat kita menjadi madorot gitu. Mereka tidak tidak bisa mendatangkan madorot jika kita sabar dan bertakwa. Bertakwa. Hmm. Atau Takwa. dengan kata lain gini, jangan gadaikan kebahagiaanmu kepada orang lain. Lain. Betul nggak? itu. Betul. Kenapa kita bersedih hanya gara-gara perkataan orang lain? Terus kenapa kita akan bahagia karena menunggu perkataan orang lain gitu? Ya, halo. Iya, Ya. Kang. Ya, Kang. Nah, berarti ada musibah itu bisa keburukan, bisa Kebaikan. kebaikan. Musibah juga bisa berarti rahmat. Ya, bisa jadi rahmat. Contohnya apa? 30 ayat 48. Oh, yang lain bisa ini. Jam Boleh. Kang. Ya. Wika bisa bantu Wika. Baik, Kang tadi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rum ayat 48. Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Nah, musibahnya diartikan mengenai faida asoba bihi. Ya, apabila hujan itu menimpa. Salah satu arti musibah tadi menimpa kan? Gitu. Apabila hujan itu turun menimpa atau mengenai hamba-hambanya yang dikehendaki. Daki. Tiba-tiba mereka gembira. Berarti musibah bisa dalam bentuk rahmat. Oh, mati ya. Nah, apa musibahnya? Hujan. Hujan. Hujan itu turun mengenai. Asoba itu kan mengenai artinya. Musibah. Tapi ini jadi rahmat. Jadi rahmat. Kenapa? Karena hujan. Hujan itu rahmat. Musibah juga bisa dalam bentuk atau dalam jenis kesedihan demi kesedihan. Jadi ketika orang itu sedih, berarti dia dapat musibah juga. Saya sedang sedih, berarti musibahnya musibah kesedihan. Surat 3, 153. Bu Eti, silakan Bu Eti. Ya, terima kasih Bu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 153. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun. Sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan atas kesedihan. Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kesedihan di atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripadamu dan terhadap apa yang menimpamu. Jadi musibah itu bisa dalam bentuk kesedihan demi kesedihan. Kesedihan.
udah jatuh tertimpa Tangga. tangga. Ya, udah ketimpa tangga kebanjur cet. Nah, ketiban palu. Musibah bukan itu. Musibah. Nah, musibah, Bu. Jangan di atas kesedihan tuh. Iya kan atas kesedihan coba. Ya, udah kebunnya kerendam, rumahnya anyut, ya, mobilnya penyek, keluarganya hilang, Bu. Iya, ini benar-benar terjadi. Musibah bukan, Bu? Iya. Ya, musibah juga. Jadi musibah itu bisa dalam bentuk kesedihan demi kesedihan, kesedihan ya, Bu. Ya, yang selamat sedih kehilangan keluarga ya. Yang mati juga sedih, nggak bisa melanjutkan hidupnya. Ya. Ya, nah berikutnya musibah juga bisa dalam bentuk fadilah, fadilah atau karunia. Karunia. 473. Surah 4 ayat 73. Silakan Pak Salimin. Oke, ya. Surat 4, surat An-Nisa ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh jika kamu beroleh karunia dari Allah, tentulah dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai, kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar. Walain asobakum fadlun. Nah, ini musibahnya karunia. Dan sungguh jika kamu memperoleh karunia, musibahnya diartikan memperoleh. Jika kamu mendapatkan musibah karunia. Tapi kan jadi nggak enak nyebutnya. Karena musibah identik dengan buruk tadi. Iya. Padahal musibah tidak selalu buruk. Jika kamu ditimpa karunia gitu. Jika kamu memperoleh karunia sama aja, Bu. Mm-mm. Berarti musibah bisa dalam bentuk fadilah, fadlun. Ya. Jika kamu dapat musibah berupa karunia dari Allah, tentu mereka mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai, kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar. Ini kadang-kadang, Bu, dalam hidup tuh gambling ya, Bu ya. Ada orang yang beruntung, ada orang yang tidak Rugi. beruntung. Nah, orang yang tidak beruntung bilang tuh, coba aku ikut dia ya, pasti ikut beruntung gitu. Tapi kalau pas bagian gagalnya, gara-gara kamu sih kita jadi gagal nih. Kayaknya kadang-kadang gitu orang tuh. Betul, praktek di lapangan begitu. Iya, kalau bagian nggak beruntung tuh, gara-gara kamu jadi sia sana. Tapi kalau dia apa namanya beruntung, dia bilang coba ikut kamu ya, jadi saya akan menang juga. Begitu. Macet aja gitu kan. Ya, Mau jangan mana lewat sini katanya. Gara-gara kamu milik situ jadi macet katanya. Mau nah lewat sini. nyalahin orang. Coba kalau temennya lancar, coba ikut dia, pasti lancar. Nah, kalau bagian itu. Tapi pas sebagian yang tidak nyenenginnya jadi nyalahin tuh. Nah, jadi gara-gara ikut kamu jadi sial, jadi ikut macet. Ngapain juga ikut nggak punya pendirian. Jadi musibah bisa dalam bentuk karunia. Karunia. Dapat luka juga musibah gitu, Bu. Mendapat luka juga itu musibah. Musibah. Ngelamun sih lagi masak di dapur nyisik bawang ngelamun Kak. Itu kena luka tuh. Ya, surat 3 172. Surat 3, surat Ali Imran, ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar. Ada kata asobahum al-qorhu. Asoba kan? Alladzina stajabu lillahi war rasuli mim ba'di ma asoba musibah.
Asoba diartikan di sini menimpa atau mendapatkan luka. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapatkan luka. Jadi musibah bisa dalam bentuk luka. luka. Bapak Ibu, eh, kata-kata gini, apa yang ada di bayangan Pak Saliminda jika jika ikut bersama Rasul? Atau gini, apa yang ada di benak kita jika kita hidup di zaman Rasul dan mengikuti Rasulullah? Iya. Ya, Siap mendapat Nyaman luka. ya. suka apa duka? Ya, Suka. suka duka. Suka-duka. Banyak dukanya. Iya. Emang enak. Ya, banyak sengsaranya sih. Ya, Banyak sengsaranya. iya tuh banyak lukanya, banyak sengsaranya emang. Kalau banyak senangnya, pasti orang berbondong-bondong. Hmm, Pada ikut. Ya pada ikut. Jadi mengikuti Rasul itu banyak lukanya, banyak lukanya, banyak dukanya, banyak menderitanya. Ada orang berkata, kayaknya enak ya hidup di zaman Rasulullah. Rasul. Enak gimana? Udah diusir, ditimpukin, diboikot. Ya, Iya. Iya. aduh. Nah, orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka. Dikirain ikut Rasulullah dapat lotre gitu. Yang didapat malah luka. Luka. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan bertakwa ada pahala yang besar. Besar. Gitu ya. Oke, berarti musibah bisa dalam bentuk dapat Luka. 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 Diperlakukan zolim juga musibah. Kalau Surat sabar. 43, 42, 39. 42 ayatnya 39. Iya, ikut Julim bener. Silakan Coba. Bapak Joko. Halo, silakan Bapak Joko. Ganti lamaan. Bapak Darsono. Maaf Pak, belum bisa ini. Lagi nyetir. Iya, di off aja Oh, dulu. langsung. Ya. Bapak Ar. Jano. Yaswar. Siapa? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 42 Asy-Syu'ara ayat 39. Dan orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Musibahnya diartikan diperlakukan. Bagyu itu berlebihan. Waladina idza asobahumul bagyu. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan, ditimpa boleh ya. Al-bagyu itu artinya berlebih. Tapi diartikannya zolim ya. Yantasirun membela diri. Jadi musibah bisa dalam bentuk diperlakukan zalim. Ya, contoh gini. Contoh ya. Tapi mudah-mudahan contohnya salah. Bapak Ibu, listrik pernah nunggak nggak? Enggak. Kenapa? Nah, Tepat waktu Ya bayarnya. kenapa nggak berani nunggak? kalau Aku dulu nunggak Mati putus. lampu. Putus. Mati lampu, diputusin. Oke, tapi PLN bilang rugi. 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 Beli bensin di pom, Tunai. ya bisa nggak ngutang? Nggak Enggak. bisa. Nggak bisa. Tapi Tapi rugi. Pertamina bilang Rugi. 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 Ya, ke toilet bayar nggak? Bayar. 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 Makan dipajak nggak? Makan.
Pajak. Pajak. Makan dipajak. Belanja juga Pajak. dipajak. Rumah Bayar Pajak. PBB. Pajak. bayar Bayar pajak. pajak. Mobil, Nah, Pajak. pajak. nah, apa yang nggak dipajak? Buang angin. Benar, buang Nah, buang angin nggak dipajak. Harusnya sulit. negara dapat untung banyak nggak? Berlipat. Berlipat-lipat. Iya kan itu berlipat-lipat nih untungnya. BBM di negeri orang cuman 7.000. Untung di kita 12.000 rugi. Hmm, Ya, bingung. listrik di negara orang hanya 100 perak per kWh. Untung. Nah, di kita 1.000 masih rugi. Nah, terus rakyat Korup. rakyat diperlakukan seperti sapi Perah. tapi perah. Bapak Ibu di sini ada yang pernah naik kereta cepat WUS nggak? Naik, Kang. Pernah? Belum. Iya, Gratis nggak? bayar atau Kang. Oh, bayar. Yang naik siapa? Yang harus bayar siapa nombokin? Iya. Aduh. Dan bagi orang yang diperlakukan zolim, Bu, bagi itu kelewatan gitu. Ya mereka berhak membela diri. Diri. Gimana bela dirinya, Bu? Silat. Silat apa kungfu? Apa karate bela dirinya? Halo? Halo, Pak. Korupsi. Silat lidah. Tidak. Dan tidak korupsi. Iya. Tapi nggak didengerin tuh. Ya? Nggak didengerin bela diri Iya. pun. Iya, Iya. nggak didengar juga karena memang dizolimi, Pak. Cuekin. Ya berarti kan rakyat banyak dapat musibah yang versi ini nih, versi dizolimi. Aduh, senegara nih dapat musibah nih. Yang untung siapa, Pak? Yang mati siapa? Lanjut. Musibah juga bisa dalam bentuk ditimpa halilintar. Ditimpa hujan jadi rahmat. Nah, ditimpa halilintar, jeder, Kosong. kebakar, gosong. 13 tuh. Ada musibah juga tuh. Lintang, lintang. Surat 13 Arad ayat 13. Hmm. Dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah. Dan Dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Ini cerita halilintar. Wa yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu sawa'iqo fayusibu. Yusibu berarti menimpa musibah. Dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Guru ya. Kalau dengan guru, kalau dengar guru, ketakutan nggak orang? Takut, Kang. Ya, belum. Guduk. Nah, belum. Waspada aja. Ya. Dan para malaikat juga karena takut kepada Allah. Wa yursilus sawa'iqo, dan dia mengutus halilintar. Kaget. Dan Allah mengutus halilintar. Wa yursilu diartikannya melepaskan. Allah mengutus. Jadi halilintar itu adalah Putusan. utusan, Bu. Karena dia utusan, fayusibu biha man yasa. Maka dia menimpa siapapun yang dia kehendaki. Hujan besar
Ibu naik ke loteng. Ya, Ya. diem di atap genteng. Bisa kena halilintar nggak, Bu? Bisa tuh. Atau lagi hujan, main di lapangan. Nggak ada pohon di situ. Nah, bisa kena nggak? Bisa. Atau lagi hujan besar berteduh di bawah pohon. Pohon. Bisa kena nggak? Bisa Ya juga. itu kan dikehendaki tuh gitu kan sebab akibat tuh. Iya. Mana aja juga oli kena. Ya kena juga. Iya. Lalu menimpa siapa yang dia kehendaki. Ya. Dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah. Kamu juga sih berteduh di situ. Terus di mana lagi berteduhnya? Berantah-bantah. Ya kan semuanya sudah takdir Allah. Nah, nyalain takdir lagi. Oke, nah sekarang gini. Berarti setiap musibah ada sebabnya kan? Mau baik, mau buruk, mau ketimpa halilintar, mau ketimpa hujan. Kan tadi macam-macam jenis bentuknya kan? Dizolimi. Nah, sekarang apa penyebab datangnya musibah? Musibah yang menimpa di bumi dan menimpa kepada diri itu banyak disebabkan ulah diri sendiri. Ulah diri sendiri. Ini penyebab utama musibah itu ya perbuatan manusia itu sendiri. Perbuatanmu sendiri gitulah. Surat 3, 165. Izin lempar ke Pak Dedarsono. Masih di jalan katanya tadi. Ngupir. Oh ya, Mas. Ya Pak, ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 165. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuhmu. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah itu dari dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi musibah itu datang dari mana? Sendiri. Dari diri sendiri. Iya, dirimu sendiri yang berulah gitu. Itu kan ulahmu sendiri, menang, kalah kan itu ulahmu gitu. Itu sebab pertama. Ya, sebab pertama karena perbuatanmu sendiri atau perbuatan tanganmu. Penyebab yang kedua, nah, lihat di surah 2463. Surat An-Nur ayat 63. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada bawah kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Apa penyebab dapat musibah azab sini? Perbuatan. Mulai perintah. Mas, apa penyebab ditimpa musibah bentuknya cobaan azab lagi? Menyalahi Perintah Manggil Ya, ngelok-ngelok Rasul kan. manggil Nah, Rasul. memanggil Rasul seenaknya. Halo? Iya. Jangan kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu. Ya, biasa kan sesama temen tuh. Olok-olok gitu kan. Iya. Pada Rasul nggak boleh gitu ternyata ya. Bisa dapat musibah, cobaan lagi sini. Jadi seseorang bisa kena musibah dalam bentuk cobaan atau azab ketika memanggil Rasul seenaknya. Enak ya. Nah, yang ketiga,
4825. Mas Jamal, monggo Mas Jamal. Halo Mas Jamal. Baik, terima kasih Pak Darsono. Mas Jamal nggak ada. Ada. Siap Pak Darsono. Tes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 48 Al-Fat ayat 25. Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan korban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu. Tentulah Allah tidak akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka, supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. Nah, ini penyebab yang ketiga, membunuh mukmin. Membunuh mukmin dengan tidak sengaja. Bagaimana kalau sengaja? Lebih-lebih. Membunuh orang mukmin tidak sengaja. Itu bisa jadi sebab datangnya musibah, azab tadi. Nah, kalau sengaja ngebunuh gimana ya? Lebih-lebih lagi, Pak. Lebih lagi. Oke, penyebab yang berikutnya. Surat 89, 10, sampai 13. Penyebab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 89 Al-Fajr ayat 10. Dan kaum Fir'aun telah mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan di dalam negeri itu. Oke. Nah, penyebab musibahnya apa? Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka. Sampai situ. Sampai 13. Nah, mereka berbuat kerusakan di dalam negeri. Oke. Nah, sekarang kita bicara apa? Indonesia. Bicara yang baru terjadi. Bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Ya. Bencana banjir bandang. Musibah bukan itu? Musibah kan. Oke. Musibah dalam bentuk banjir bandang dan tanah longsor. Ini musibah yang mana jenisnya, bentuknya? Yang bencana ya. Yang bencana, yang cobaan, termasuk yang keburukan ya. Kan buruk ini. Musibah atau cobaan. Musibah berupa bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera bagian utara, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sekitarnya. Akhir bulan November. Masuk Desember ya, tanggal 25 ya. 25 November. Ya, 25 kan? Awal Desember. Data atau skala korban dan dampaknya. Pertama, indikatornya apa? Korban meninggal dunia. Data per tanggal 5 Desember itu 836 jiwa.
di 3 provinsi. Data resmi dari BNPB. 836 jiwa meninggal di 3 provinsi. Data BNPB. Korban hilang 517 jiwa hilang. Ya, ini data bisa bertambah. Lebih dari 3,3 juta terdampak. Ya. Puluhan ribu rumah rusak. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Belum lagi kerusakan material dan infrastruktur. 271 jembatan rusak, hanyut. 282 fasilitas pendidikan rusak, parah, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari 4 apa 5 tadi? Halo? Penyebab. Penyebab Penyebab. musibah ini kira-kira yang mana penyebabnya nih? Buat kerusakan. Itu sendiri nomor 1. Nomor 1 dan nomor 4. Nomor 4, Kang. Nomor 4, berbuat sewenang-wenang dan membuat kerusakan di Dalam negeri. negeri atau di bumi. 3041. 3041. Mohon izin Ibu Retno Bogor, boleh dilanjut? Baik, Kak. Terima kasih. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oke. Jadi musibah berupa bencana yang menimpa ya akhir November sampai sekarang masih ada dan beberapa wilayah yang lain terdampak kan Cililin, Bandung Barat juga musibah lagi tuh banjir juga sama kan? Berarti ini termasuk bencana alam apa bencana kemanusiaan ini? Alam. Bencana alam yang disebabkan Manusia. Nah, gitu. Tangan manusia. Disebabkan perbuatan tangan manusia itu sendiri. Iya. Makanya para ahli dan pihak berwenang sepakat bahwa tingkat kehancuran yang masif ini yang tadi sebutin bukan semata-mata cuaca ekstrim, melainkan hasil akibat dari perbuatan buruk manusia, tangan-tangan yang jahat tadi. Betul nggak? Telah tampak kerusakan di darat. Di Betul nggak? lautan. Hutannya hilang kan? Habis, gundul, Pak. Gundul. Rusak di laut, diuruk, dipagarin, ditumpahin minyak. Wah, buang sampah. Laut juga udah rusak, terumbu karangnya udah hilang banyak. Ya. Kalau kita lihat data, apa namanya degradasi hutan hulu, daerah aliran sungai, udah rusak. Ya, pakar UGM menyebut bencana banjir bandang Sumatera akibat kerusakan ekosistem hutan di hulu, daerah aliran sungai, rusak. Airnya keruh soalnya. Lahan kritis, dan banyak lagi. Misal contoh, daerah aliran sungai, Pesangan yang semula luasnya sekitar 245.000 hektar, rusaknya mencapai 75% lagi. Apa yang menyebabkan? Nah,
desakan untuk moratorium izin tambang dan perluasan kebun sawit ditekankan oleh lembaga-lembaga lingkungan. Ini berkaitan dengan ekspansi komersial yang masif dan tidak berkelanjutan. Ini cermin dari kerakusan para elit gitu. Jadi musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera itu lebih banyak disebabkan ulah tangan manusia yang rakus gitu. Nah, dalam bahasa Quran itu disebut mutrofin. Mutrofin. Kira-kira apa ya balasannya buat mereka ya yang ngerusak itu ya? Halo? Tidak terbayangkan kan. Nah, coba lihat surat 56. Pak Dodi. 56 mulai 41 sampai 45. Ya, silakan yang lain. Menurut Nok, manggil siapa? Siapa nih kok pada menang? Halo? Oh iya, eh, silakan Ibu Odiawati. Dua. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ibu Retno. Odi. Iya, terima kasih, Bu Retno. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Waqiah ayat 41. Dan golongan kiri. Siapakah golongan kiri itu? Terus, Dalam angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih. terus. Dan dalam naungan asap yang hitam. Terus. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Terus. Dalam sesungguhnya kelewat. mereka 44 udah. kelewat. Udah. 45. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Oke. Aduh. Jadi gimana ceritanya nih? Mereka adalah golongan kiri. Golongan kiri berada dalam siksaan. Angin yang sangat panas, air yang mendidih, naungan asap hitam yang tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Buat siapa? Golongan kiri. Buat siapa? Hidup Buat mereka yang hidup bermewah. Mewah. Apa Arabnya? Mutrofin. Orang yang hidup bermewah. Berapa gaji mereka para elit? Berapa tunjangannya? Udah gratis lagi nggak bayar pajak. Halo? Ya. Ya, sekali bepergian berapa miliar? Budgetnya banyak. Habis. Iya, jam tangannya berapa harganya? 11 ember. 11 ember. Mobilnya mau nggak mereka pakai Jazz? Nggak mau, sama Rubicon. Minimal Alphard minimal. Pokoknya nama gitulah, mewah-mewah. Mutrofin. Coba lanjut, 46. 46. Lanjut, 46. Ya. Saya kasih ke Dede Aca. Ya, terima kasih Ibu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
surat 56 ayat 46. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Hidup mewah-mewah, terus-menerus mengerjakan dosa yang Besar. dosa apa, Bu? Dosa apa? Mengeruk Hidup kekayaan. bermencret. Mengeruk kekayaan bumi. Dosa apa? Dosa Korupsi. Korupsi iya. Merusak Merusak alam, ya? merusak merusak alam. alam. Iya, korupsi iya. Nggak cukup dari korupsi. Alam dirusak. Rusak. Dijual kan? Jual murah. Surat wewenang. Pokoknya tanda tangan jadilah. Tanda tangan udah tuh. Jadi aja. Wani Piro gitu. Mau hutan yang mana Wani Piro? Nah, terus gitu. Ya, berarti siapa yang termasuk mutrofin? Karena mereka itu bisa hidup mewah-mewah dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa besar. Kalau nggak konglomerat, politisi, atau pejabat tinggi negara. Rakyat mana bisa hidup mewah? Rumah mewah sih iya mepet sawah. Ya, buat makan aja susah. Gitu kan? Berarti mutrofin ini bisa diwakili konglomerat. Kalau enggak politisi Politikus. atau pejabat tinggi Negara. negara. Terusin. 47-nya apa? Coba terusin. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Percaya nggak setelah mati akan hidup lagi? Percaya. Saya tidak percaya. Mereka Buat pejabat nggak percaya. mereka itu percaya nggak ada kebangkitan. Tidak Tidak. percaya. Kalau kayak gitu nggak percaya. Tidak. Kayak gitu. Makanya hidup semau-mau. Udah mati, udah selesai. Makanya mumpung masih hidup nih. Kalau bisa ngerampok ke Puas-puasin. negara, kalau bisa dijual, sama negara dijual tuh kayaknya tuh. Buat Kalau bisa sendiri itu dong. laut dibeli tuh kayaknya dia. Ya, mereka hidup bermewah-mewah, terus-menerus melakukan dosa besar. Bisa betul. Ya, Tidak merusak alam. Berapa orang yang mati tadi? 826. Oh, membunuh satu orang aja, dosa besar. Ini ratusan gini yang mati gimana? Dosanya segimana tuh? Makanya tadi kebayang tadi, apa namanya tuh akibatnya kan? Iya. Apa tadi? Angin yang Eh, panas. yang 41 tadi apa ceritanya tuh? Golongan kiri kan itu. Ini segolongan kiri. Ya kan, Satuannya segolongan kiri. Apa Angin tadi? panas, air mendidih. Disiksa. Nah, dalam siksaan angin yang sangat panas, dikasih air minum yang air mendidih, di naungan asap yang hitam, yang tidak sejuk, tidak menyenangkan gitu. Diajabnya kumah coba. Tapi mereka mengingkari hari kebangkitan, nggak percaya kalaupun diomongin. Ya, terus 48. Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Malah nanya lagi. baik. Nanya. Memang orang dulu dibangkitkan juga, nggak ada yang balik lagi tuh katanya gitu. Oke, terus? Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian Terus sampai 56. benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Kemudian, sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum. Subhanallah ya Allah. Dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.
maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. 56 terakhir. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Nih, Nauzubillah. Zakum. Yang berduri ya, Bi. itulah hidangan untuk mereka di hari pembalasan. Ya, mungkin sekarang mereka bisa menari-nari, Bu, atau berpura-pura baik. Ya, tapi ini udah disiapin nih balasan buat mereka. Halo? Ayo. Pasti itu ya, Bi ya. Nah, itu iya. Gitu loh, Bu. Oke, sekarang masuk 17, 16. 17, 16. Lanjut, Bi. Indah udah kebanyakan tadi. Mangga yang lain coba. Soalnya Eh, nggak pakai HP, nggak pakai laptop, dia lagi di jalan, Bi. Lagi di rumah orang tua. nggak ada yang lain. Ini namanya nggak ada yang lain soalnya. Ya, Bu Ami ya? Iya, Bunda Ami ada. Ya, saya Bu. Iya, tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 ayat 16. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Diingetin malah ngeyel. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Nangro, Aceh, Darussalam, hancur tuh. Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang siapa? Mutrofin. Orang-orang yang hidup mewah tadi, yang terus-menerus melakukan dosa-dosa besar tadi, ya merusak, membunuh rakyatnya sendiri, supaya mentaati Allah. Ya, tetapi mereka bahkan nambah jadi diingetin. Tetapi mereka tetap melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Ya, berarti musibah, bencana yang menimpa dimanapun, di bumi, di laut, di darat, yang menghancurkan peradaban manusia dan menghancurkan peradaban bangsa, tidak datang dengan tiba-tiba. Semuanya berawal dari kedurhakaan yang dilakukan oleh para elit disebut mutrofin, konglomerat, politisi, pejabat tinggi negara. Mana ada rakyat nyolong kayu sehutan, Bu? Betul nggak? Yang hidupnya bermewah-mewah, bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Nah, kedurhakaan ini bermetamorfosis di era modern ini menjadi kejahatan sistemik atau namanya korupsi. Dan kejahatan ekologis tadi telah tampak kerusakan di darat dan di laut berupa penghancuran alam. Ya, gimana mutusnya nih? Udah berantakan begini. Untuk memutus rantai kehancuran ini agar jangan terus, masih ada sisa hutan yang bisa diselamatin lah ya. Masih ada darat, laut yang masih bisa diselamatin. Maka yang diperlukan bukan hanya penegakan hukum. Ini mah hukum aja nggak ditegakkan karena hukumnya dibeli. Ya, bukan hanya penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi secara individu, tetapi juga harus ada reformasi struktural, politik dan moral yang radikal.
Bangsa harus memutus jaringan para mutrofin yang menciptakan state capture, negara dibeli, hukum dibeli. Ya, serta harus kembali kepada prinsip keadilan dan menjaga amanah lingkungan. Jangan dirusak agar terhindar dari ketetapan Allah berupa kehancuran yang sehancur-hancurnya. Ya, setelah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, disusul Bandung, disusul menyusul di mana lagi nih? Siapa lagi mau menyusul nih? Halo? Ada yang menyusul lagi nih? Jangan, Kang. Oh jangan, makanya gimana nih caranya nyetopnya gimana tuh ini? Kalau nggak di-stop terus penerus. Makanya mesti ditangkepin tuh atu-atu tuh. Tangkepin. Gunung meletus, Kak. Coba surat 5 ayat 32 dibaca. Apa hukuman yang pantas buat mereka di dunia nih? Pak? Kalau gunung meletus akibat perbuatan manusia bukan? Etama tuh bencana alam meletus mah. Beda lagi nih makan Pak. Longsor mah gara-gara digundulin atuh. Gunung meletus mah itu bencana alam bukan kemanusiaan. Ya. Ya. Coba dibaca nih yang 32. Halo? Bentar ya. Mulai nih ada. Siap, Bu Ami. Kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sungguh telah dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi merusaknya biasa apa melampaui nih Bu? Melampaui. Rusaknya udah melampaui batas. Berlebihan. Oke. Udah nggak kira-kira, udah habis. Coba lihat kalimat ini. Oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain. Berarti pembunuh boleh dibunuh nggak? Boleh di sini. Kalau lihat ayat ini, pembunuh hukumannya apa? Dibunuh. Atau bukan karena membuat kerusakan di bumi. Pembuat kerusakan di bumi, hukumannya apa lihat ini? Mati. Mati? Hukuman mati hukumannya. Hukuman mati kayaknya enteng ya. Mesti digantung balik kayaknya tuh. Ya, coba 32-nya. Kang, 32-nya. 33, ini 32, 33. Apa ya, Kang? Bu Siti Suhaya. Ya, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang surat Al-Maidah ayat 33 ya? Benar. Tinggal baca Ibu. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi. Hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia. Dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Berani nggak negara menegakkan hukum ini?
Berani, Pak. Berani. Siapa yang Paham lebih. berani nerapin hukum ini? Maksudnya Pembunuh berani. atau orang yang membuat kerusakan di bumi? Ini kerusakannya udah parah nih. Apa hukumannya? Dibunuh atau Disalib. disalib atau dipotong Potong tangan tangan. kaki bertimbal balik atau diusir dari negeri ini. Pergi sana ke negeri berantah. Usir kemana nggak tahu tuh. Dibuang dari negerinya. Ayo bilang sama siapa nih Mu? Mau bilang sama Dibuang ke presiden? Nusa Mau bilang Kambangan. sama siapa? Pilihannya dibunuh atau disalib atau potong tangan kaki bersilang atau dibuang. Teman maaf. Halo? Dibuang ke Nusa Kambangan masih di dalam negeri ya Pak Yud? Di dalam negeri, di sana bisa main-main lagi kayak di hotel. Penjaranya kayak hotel. Itu bisa terbang kemana. Gitu. Oke, lanjut. Terus bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita jika kita ditimpa musibah? Ya, kata kuncinya sabar. Gimana Sabar. tuh? Ya, kata kuncinya ya sabar. Dan bertakwa. Gitu. Ya, kita lihat satu ayat aja ya tentang sabar. Apa sikap kita jika ditimpa musibah? Sabar. Surat berapa, Pak Dodi? Belum disebutin sama Akang. Hah? Belum disebutin? Iya. Harus sabar. Surat 31:17. 31:17 Surat Luqman ayat 17. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Nah, gitu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Bersabarlah atas apa yang menimpamu. Jadi apapun yang menimpa, hadapi dengan sabar. Apa arti sabar? Sabar itu harus kuat, harus taat, harus toleran, memahami keadaan orang. Ulet itu apa? Gigih dalam tetap memperjuangkan kehidupan. Ya, sabar itu punya cara strategis yang jitu. Di sabar bukan mewek, bukan. Kuat, taat, ulet, toleran, menerima kenyataan, dan terus berjuang gitu. Ayatnya nggak dibacain kepanjangan ntar. Ya, kita yang tidak terkena dampak itu, ya berarti harus tolong menolong, membantu meringankan saudara kita yang terkena musibah. Ya, jadi pada kesempatan ini saya juga ngucapin terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah mau bersama-sama bergotong royong, peduli, membantu meringankan penderitaan atau beban kalau mereka menderita. Saudara-saudara kita di Pulau Sumatera. Semoga dibalas ya dengan kebaikan yang berlipat. Amin, ya Rabbal Alamin. Alamin. Begitu Pak Dodi tentang musibah. Iya Pak Ip, terima kasih untuk penjelasan di hari ini. Halo? Masih ada 5 menit mau dengerin lagunya? Lagu Mau, Ip. Pak. Ya? Lagunya sesuatu. Iya, boleh ya. Lagunya. Iya, lagu yang sekarang ini tentang musibah. Apa itu Pak Ip? Judulnya Rantai Kehancuran. Pak Iip, mohon Ya. izin bertanya Pak Iip. Ya. Tadi ayat yang ada kalimat dipotong kaki dan tangan mereka secara bertimbal balik, itu maksudnya gimana Pak Iip?
Iya, bisa makna sebenarnya, bisa makna metafora. Jadi kalau dipotong tangan kanan, dipotong kaki kiri. Dipotong tangan kiri, dipotong kaki Kanan. kanan. Tangan itu simbol dari kekuasaan. Ya. Tangan itu simbol dari kekuasaan. Jadi kekuasaannya dipotong. Kalau dia menteri, copot menterinya. Iya, kalau dia miskin. Iya, dipotong tangan itu artinya dipotong kekuasaannya. Jabatan. Misalnya dia menteri, dicopot menterinya. Kalau dia pejabat, dicopot jabatannya. Itu namanya potong tangan. Ya. Dipotong kaki bersilang nih. Tangan kekuasaan, kaki berarti pijakan. Berarti dimiskinkan. Diambil tuh hasil korupsinya. Disita. Disita namanya. Dipotong tangan, dicopot jabatannya. Dirampas Dipotong lagi. kaki berarti diambil kekayaannya, kembalikan ke negara. Gitu. Mau dipotong tangan kanan, kaki kiri, dia masih bisa mikir, masih bisa nyuruh orang. Iya. Nah, jadi potong tangan kaki itu juga bisa bermakna metafora tadi. Potong, copot kekuasaannya, copot hartanya, sita gitu. Miskin. Oh, bukan dibikin cacat, bukan ya? Bukan. Kalau dibikin cacat masih bisa ngomong, bisa nyuruh orang, Bu, bisa masih jahat lagi ntar. Dilumpuhkan dia tidak berdaya. Bukan dibikin cacat, tapi dibikin tadi tidak berkuasa lagi. Dipotong tangan, dia tidak berkuasa. Kan yang jahat tanda tangan ini nih, tanda tangan nih jahat nih. Kenapa dia bisa tanda tangan? Karena dia punya jabatan yang bisa meloloskan tadi ketet belecek. Ketet belecek. Iya, lolos. Tanda tangan. Berarti dia nggak pernah wudhu, nggak pernah cuci tangan. Gitu, Pak. Siapa tadi? Iya, Pak. Jamal. Pak Terima Jamal. kasih, Pak. Gitu. Oke, masih adakah? Lagu aja lagu. Dengerin lagu penutup ya. Iya, betul. Tutup lagu. Aduh, ntar share dulu. Udah keluar belum layarnya lagu? Nah. Bukanlah datang tiba-tiba, runtuhnya sebuah peradaban. Al-Quran telah beri tanda, berawal dari kedurhakaan oleh mereka yang terbuai oleh indahnya kemewahan para mutrafin yang lalai, lupa akan sebuah kewajiban. Mereka bukan kaya biasa, pemuka yang terpandang nama, pegang kendali sumber daya, jejaring kuat tiada jeda, konglomerat politisi
pejabat bersatu dalam satu ikatan, lahirkan penjahat besar yang curang, merusak sistem dan tatanan. Kedurhakaan bermetamorfosa jadi korupsi, kejahatan sistemik, juga hancurkan alam semesta, kejahatan ekologis yang dramatik. Mereka ciptakan state capture, negara dalam genggaman erat, mengabaikan keadilan dan nurani, mencari untung tak terbatas. Saja takkan cukup, reformasi haruslah radikal, mutusin rantai yang terlanjur keruh, bangkitkan moral dan struktural, kembali pada prinsip keadilan, jaga amanah lingkungan suci, agar bangsa terhindar dari kehancuran, kembali pada ridho ilahi. Silakan Pak Dodi untuk ditutup. Iya, terima kasih Pak Ip untuk pembahasan di malam ini, ditutup dengan lagu yang menyentuh, jadi sedih juga. Iya. Sekali lagi terima kasih Pak Ip dan Bapak Ibu semua para sahabat yang sudah membersamai kita membahas masalah musibah. Jadi kita bisa tahu apa arti musibah, jenis-jenisnya, dan penyebab-penyebab datangnya musibah. Sehingga akhirnya ke depannya kita bisa tahu tugas kita bahwa di alam semesta ini tugas sebenarnya kita untuk menjaga dan bisa diwariskan ke anak cucu kita. Iya, itu mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ip dan teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bapak Ibu semua. Sehat.